Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tias Latisha Diaramani dari kelas 10-4. Hari ini bakal ngejelasin tentang perbankan yang ada di Indonesia. Jadi, di sini kita bakal bahas beberapa hal ya, kayak em, kita akan ngebahas apa itu bank, lalu asas, fungsi, dan tujuannya, serta jenis-jenis bank. Oke, apa itu bank? Bank itu asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, dana, atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Bank di Indonesia ini berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Memiliki fungsi sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat, serta memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional. Nah, jadi jenis-jenis bank ini dibagi menjadi tiga. Ada berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan operasionalnya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya itu ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Jadi lender of the last resort ini atau LOLR adalah sebuah sistem di mana sebuah fungsi bank sentral di mana bank ini harus membantu bank lain yang terkena likuiditas. Fungsi ini bertujuan untuk mengatasi krisis sistematis. Oke, yang selanjutnya ada bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini ya contohnya kayak yang biasa sering kita temuin, kayak BRI, Mandiri, SIM Niaga, dan lain-lain. Nah, kemudian ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat ini adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang sejenis dengan itu. Um, ini contohnya ya, sudah ada gambarnya. Nah, yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada milik pemerintah. Jadi bank yang punya pemerintah ini tuh sebagian besar atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya kayak BUMN. Nah, yang kedua ada milik asing. Bank milik asing ini tuh didirikan dan modalnya disetor oleh badan usaha asing yang beroperasi di dalam negeri. Biasanya merupakan cabang dari bank di luar negeri. Nah, kemudian ada milik swasta. Bank milik swasta ini didirikan dan permodalannya dilakukan oleh individu atau badan-badan hukum yang terregistrasi dalam negeri. Lalu ada campuran. Jadi bank yang kepemilikannya campuran ini tuh sahamnya bercampur antara pihak asing dan swasta nasional. Nah, tapi sahamnya itu sebagian dimiliki oleh rakyat Indonesia, sementara sebagiannya lagi dimiliki oleh pihak asing. Kemudian ada milik koperasi. Bank ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Lalu ada berdasarkan bentuk operasional ya. Berdasarkan bentuk operasionalnya, bank itu kebagi jadi dua. Ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau bank syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, bedanya apa syariah sama konvensional? Kalau syariah itu dia menganut nilai-nilai Islam. Contohnya dalam hukum Islam tuh nggak boleh ada yang namanya riba atau bunga lah gitu. Nah, maka di bank syariah itu juga tidak ada sistem bunga seperti di bank konvensional. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.